Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Putri Anjani. Saya dari jurusan Tadris Biologi kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perangkat mengajar secara efektif. Baik, langsung saja. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus memahami proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah memberi pengetahuan yang dapat secara efektif diaplikasikan untuk pengajaran. Sistem pengajaran ini merupakan sebuah seni yang diterapkan guru terhadap muridnya. Ada dua hal yang harus dimiliki guru agar dapat menguasai beragam perspektif dan strategi serta mengaplikasikannya secara fleksibel. Yang pertama adalah pengetahuan dan keahlian profesional. Guru yang efektif itu adalah guru yang menguasai materi pelajaran, strategi pengajaran. Guru yang aktif juga harus menetapkan tujuan pengajaran dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka harus tahu bagaimana cara memotivasi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan murid-murid dari beragam latar belakang kultural, serta memahami cara menggunakan teknologi yang tepat. Yang kedua adalah komitmen dan motivasi. Guru yang efektif harus mempunyai komitmen dan motivasi bagi dirinya sendiri. Mereka harus dapat membawa sikap positif serta semangat ke dalam kelas yang akhirnya tertular pada murid dan kelas akan menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, informasi yang didapat bukan hanya dari pengalaman pribadi orang, tetapi juga dari para pakar atau para ahli, di mana para ahli tersebut mempunyai cara-cara terbaiknya sendiri dalam mengajar. Inilah alasan mengapa pelaksanaan riset itu penting. Lalu apa itu riset? Riset ilmiah adalah riset objektif, sistematis, dan dapat diuji berdasarkan metode ilmiah untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan cara merumuskan masalah, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, serta merevisi kesimpulan dari teori riset. Ada 3 metode dasar untuk mengumpulkan riset. Yang pertama adalah riset deskriptif, bertujuan untuk mengamati dan mencatat perilaku orang. Di sini seseorang akan melakukan observasi. Nah, observasi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah observasi alamiah, yaitu observasi di luar laboratorium atau di dunia nyata. Observasi partisipan, yaitu observasi di mana peneliti ikut terlibat sebagai partisipan dalam suatu aktivitas. Wawancara dan kuesioner merupakan cara paling cepat untuk mendapatkan informasi dari murid dan guru yang disajikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekurangannya adalah kebohongan yang terjadi ketika menjawab pertanyaan dari wawancara atau kuesioner. Tes standar menilai sikap atau keahlian murid dalam level yang berbeda. Selanjutnya, studi kasus yang merupakan kajian mendalam terhadap individu yang memiliki kehidupan unik dan tidak dapat diduplikasikan. Studi etnografik fokus pada satu atau kelompok etnis kultural yang bertujuan mengkaji sejauh mana sekolah melakukan perubahan pendidikan untuk minoritas. Selanjutnya, yang kedua adalah riset korelasional, bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 2 atau lebih kejadian atau karakteristik. Eksperimental dapat menentukan yang ketiga adalah perilaku dengan melakukan eksperimen berdasarkan prosedur yang telah diatur. Nah, rentang waktu riset itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah riset cross-seksional, yaitu mempelajari sekelompok orang pada suatu waktu. Yang kedua adalah riset longitudinal, yaitu mempelajari individu-individu yang sama selama periode waktu tertentu. Pembahasan riset dapat dilakukan dengan yang pertama, riset evaluasi program,
digunakan untuk membuat keputusan tentang efektivitas suatu program. Yang kedua adalah riset aksi, digunakan untuk memecahkan permasalahan di kelas atau sekolah, memperbaiki strategi pengajaran, dan membuat keputusan. Guru sebagai periset artinya yaitu para guru dapat melakukan studi sendiri untuk meningkatkan praktik mengajar mereka. Ada beberapa tantangan dalam melakukan riset, salah satunya yaitu cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, yang pertama, etika. Para periset wajib melindungi partisipan dari bahaya mental dan fisik. Yang kedua, gender. Para pakar gender percaya bahwa pendidikan dari riset mengandung bias gender. Yang ketiga adalah etnis dan kultur. Menjadi konsumen informasi yang bijak tentang psikologi pendidikan. Cara mengevaluasi informasi itu ada beberapa macam cara. Yang pertama yaitu berhati-hati terhadap apa yang dilaporkan di media populer. Yang kedua, ketahui cara menghindari pembuatan kesimpulan tentang kebutuhan individu berdasarkan riset kelompok. Yang ketiga, kenali betapa gampangnya membuat generalisasi yang berlebihan untuk sampel yang kecil atau sampel klinis. Yang keempat, berhati-hatilah karena satu studi tunggal tidak menghasilkan kesimpulan final. Selanjutnya, yang kelima, ingat bahwa kesimpulan sebab akibat tak bisa diambil dari studi korelasional. Yang terakhir, selalu perhatikan sumber informasi dan evaluasi kredibilitasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum